masa masyarakat langit ikut ngamuk. Karena kalau tidak, yang kumpul cuma buih-buih saja, yang di hatinya tidak ada Allah. Inilah orang-orang yang di hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan coba-coba usik. Orang-orang dakwah tidak mau ikut campur, orang-orang dakwah tidak peduli. Bukan. Kalau kami ngamuk, malaikat ikut ngamuk. Insyaallah. Dengar suaranya dulu. Kita mulai bayan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu وابشروا بالجنة وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Perkataan siapa yang lebih baik daripada perkataan orang-orang yang panggil hati manusia kepada Allah? Umat hari ini tidak punya hubungan hati dengan Allah. Salatnya tidak punya hubungan hati dengan Allah. Pandangannya tidak punya hubungan hati dengan Allah. Pikirannya tidak punya hubungan hati dengan Allah. Kecuali orang-orang yang hari-hari membicarakan Allah. Dari pandangannya tergambar Allah, memandang anaknya ingat Allah, pandang langit ingat Allah, pandang dunia ingat Allah, pandang derajat manusia ingat Allah, karena semua yang jadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini kalau diancam dengan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diancam dengan pedang, hai Muhammad, siapa yang tolong kamu? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Allah. Cuma kalimat Allah saja, Allah, itu langsung setruk orang Badui. Jangan main-main dengan kami, jangan main-main dengan orang yang di hatinya ada Allah. Karena lisannya menjadi lisan Allah, pandangannya menjadi pandangan Allah, pendengarannya menjadi pendengaran Allah. Maka kalau dia marah, yang marah Allah. Ini bahasa benar. Orang-orang iman yang di hatinya ada Allah, Allah katakan, ala tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang beriman, kamu beriman, tiap hari bicarain Allah, sudah, jangan ada gelisah, karena yang jaga kamu Allah. Ala tahinu, jangan juga merasa hina. Kamu diajak-ajak orang, jangan merasa hina. Orang beriman gak ada yang hina, semua tinggi di sisi Allah. Tinggi. Maka jangan pernah lepaskan hubungan batin dengan Allah. Jangan pernah lepaskan. Bagaimana caranya? Allah ajarin caranya. Qulil Allah, qulil Allah, katakan Allah, Allah. Coba pakai hati. Allah, Allah. Maka nanti begitu diancam pedang seperti Nabi, cuma katakan, siapa yang tolong kamu? Allah. Langsung setruk itu orang. Maka sudah tidak zaman lagi orang Islam sekarang cuma belajar kulit-kulit. Orang Islam hari ini mulai belajar menarik kudrat Allah. Umat Islam hari ini mulai belajar menarik kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, agama ini tidak laku.
Orang paling goblok saja dia meninggalkan agama karena dia pikir agama tidak ada mujizatnya. Jadi yang memulai, kata Maulana Sa'ad, yang memulai menarik kekuatan Allah, dai-dai Allah. Karena mereka hari-hari membicarakan Allah, 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 Allah. Tuan-tuan yang mulai menarik kekuatan Allah. Kalau tidak dalam 4 bulan lama-lama mental juga. Karena Tuhan tidak melihat ada hebat dalam agama ini. Kenapa orang-orang Islam malas tahajud? Karena dia tidak melihat dalam tahajudnya ada Allah. Kenapa orang-orang malas berkorban? Karena dia tidak melihat dalam pengorbanannya ada Allah. Kenapa orang-orang lari meninggalkan agama satu persatu? Karena mereka tidak melihat dalam agama ada kekuatan. Agama ini hebat, datang dari yang maha hebat. Siapa yang pegang agama, maka Allah jadikan dia hebat. Insyaallah. Maka ini kulit-kulit sudah mulai ditinggalkan daripada agama ini. Jangankan kulit agama, badan kita saja, kulit daging ini semua akan hancur. Yang sisa tinggal ruh. Jadi mari beragama dengan ruh. Allahu Akbar. Ruh. Salat dengan ruh. Coba belajar. Sahabat-sahabat dulu salat 2 rakaat, dia latihan doa. Kalau doa belum dikabulkan, dia belum bangun dari tempat sujudnya. Ini doa belum dikabulkan, masih tenang-tenang saja. Itu artinya hubungan masih buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena doa pasti dikabulkan. Fatihah pasti menyembuhkan. Coba cari orang sakit, bacakan Fatihah. Kalau tidak sembuh, Tuhan yang salah, bukan Allah yang salah. Karena Fatihah ini bisa menyembuhkan manusia. Bahkan Maulana Sa'ad katakan, kalau kamu sudah diberikan hakikat daripada hasiatul amal, Fatihah saja kamu baca sendirian, baca 1 kali, di depan kamu 1000 orang sakit, 1000-1000-nya sembuh semua. Mari bangkitkan kehebatan Islam ini dari Kendari. Karena saya lihat orangnya masih polos-polos, masih bisa diisi dengan kalimat la ilaha. Orang yang hatinya busuk, bulukan, banyak bulu-bulu, banyak kalajengking, itu tidak bisa diisi dengan kalimat suci la ilaha illallah. Kendari ini masih polos-polos. Jadi jangan ikut-ikutan orang-orang yang akal-akalan. Mari kita tinggalkan pelajaran kulit-kulit. Agama ini bukan kitab. Nabi tidak pernah mengajarkan agama dengan kitab, karena jadi rumit. Kalau sebagian bawa kitab ini, sebagian bawa kitab ini, sebagian lulusan Yaman, sebagian lulusan Al-Azhar, sebagian lulusan Madinah, berantem. Karena belajarnya dari kulit. Coba belajar dari hakikat. Belajar dari hakikat. Terutama hakikat la ilaha. Tuhan hafal kitab, 10 kitab Tuhan hafal, tapi Tuhan pasti tidak bisa mengalahkan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf sudah punya hakikat dari mulai kecil, Pak. Kitabnya tidak ada, tapi hakikatnya dari kecil sudah ada. Dilempar ke sumur, siapa yang lempar? Nabi Yusuf dilempar ke sumur, dia tidak menangis sedikit pun. Kenapa tidak menangis? Karena ada hakikat la ilaha. Ini dia. Dia tidak pernah marah kepada saudaranya yang melempar dia, karena dia tahu manusia tidak mampu melempar manusia. Manusia tidak punya daya upaya, manusia tidak punya kekuatan. Jadi sebetulnya yang melempar adalah. Jadi Tuhan baca kitab akidah, baca kitab apa tauhid, 1000 kitab, tetap saja kalah hakikatnya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Inilah la ilaha illallah yang asli. Kamu sini, sini kamu.
Sini. Kamu tahu la ilaha illallah? Coba baca la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah. Ini kulit. Nabi Ibrahim punya la ilaha illallah. Ketika mau dibakar, tidak kesan sedikit pun dengan api, karena dia tahu api ciptaan Allah. Tidak akan dia membakar saya kalau tidak diizinkan. Itulah la ilaha. Jadi Tuhan, jangan agama ini sudah bosan, agama kulit-kulit sudah. Berantem di mana-mana. Agama yang benar adalah agama la ilaha. Urusan ketaatan, baca dari kitab 20 kitab tetap saja nggak bisa taat. Hari ini tahajud, besok tidak. Tapi coba kalau ada Allah, tidak ada yang menarik kecuali Allah, maka setiap malam rindunya sama Allah. Itulah la ilaha illallah. Tidak mungkin manusia bisa sholat tahajud setiap hari kecuali dalam hatinya ada. Tidak mungkin. Maka tidak ada ulama yang benar di atas dunia ini, nggak ada. Tidak ada ulama yang benar di atas dunia ini kecuali dia belajar daripada hakikat la ilaha. Tidak bisa. Kalau ulama-ulama benar harusnya tamatan pesantren taat semua. Kenapa yang taat justru orang-orang yang memperjuangkan la ilaha illallah? Bapak tahu dari mana? Oh, susah amat. Saya dulu di Gontor lama, sampai tamat di Gontor. Sholat berjamaah saja susahnya minta ampun. Orang mampu taat kepada Allah sungguh-sungguh apabila yang menarik hanya Allah. Itulah la ilaha illallah. Jadi kalau tuan-tuan ditafsir nanti melintir-melintir, tuan tidak punya la ilaha illallah. Saya tidak mau melihat dai-dai di Kendari ini cuma dai-dai busuk. Coba angkat tangan siapa dai busuk? Kalau orang la ilaha illallah benar seperti sahabat, makan korma saja kelamaan. Terlalu lama makan korma, sementara orang-orang sudah masuk surga. Dilempar kormanya, dia terjun ke medan perang, mati syahid. Ini orang yang punya la ilaha. Kalau tidak, Tuhan belajar la ilaha cuma kulit. Wahai dai-dai busuk. Siapa yang dai busuk coba? Angkat tangan. Busuk. Dai busuk siapa? Tidak. Semua dai insya Allah mulia. Jadi nanti kalau ditafsir tunjukkan tuan-tuan mulia. Insya Allah. Jangan ditafsir cuma melewati tim tafsir saja. Insya Allah Tuhan. Habis itu hilang. Hati-hati, ini agama kebenaran. Ini agama suci, dipermainkan Tuhan betul-betul ditentang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Jadi mulai Allah Subhanahu wa taala di tengah zuhur ini saya teringat bagaimana Rasulullah dulu pertama kali zuhur waktu Haji Wada. Haji Wada itu zuhur pertama itu. Makanya orang-orang haji ini saya khawatir juga. Orang haji setelah tawaf, tahallul, lalu dia pergi ke Arafah, Arafah itu lejur. Kalau sekarang itu Cikampek, itu lejur. Kalau di Indonesia namanya Cikampek. Kalau di Bangladesh namanya Tonggi. Itulah jur-jur yang pernah dimotori oleh Rasulullah SAW. Umat Islam hari ini udah nggak ngerti jur. Jur itu mengeluarkan manusia ke seluruh dunia. Jadi hari ini orang-orang haji ini masih punya utang, Pak.
Haji itu Pak amalan perempuan. Emang saya amalan siapa? Siti Hajar tuh perempuan apa cewek? Jadi orang-orang haji ini ngikuti amalan perempuan. Tapi tetap saja kalau tidak ada sa'i hajinya batal. Betul? Bayangin Pak, amalan perempuan saja harus diikuti. Amalan perempuan saja harus diikuti. Bahkan saking pentingnya ini amalan perempuan, sa'i, sofa marwah, sampai Allah letakkan dalam Al-Quran, Faman hajjal baita wa itamar fala junaha alaihi an yatawwafa bihima. Faman tatawwa khairul lahu. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan perempuan saja begitu wajib. Dan Allah letakkan dalam Al-Qur'an. Ditegaskan lagi sama Allah, innas pakai inna. Pakai inna ini innas safa. Sungguh safa marwah ini min syairillah, panji-panji Allah. Siapa yang tidak melakukan safa marwah berarti dia tidak mengangkat panji Allah. Ini baru amalan perempuan Pak. Herannya orang haji sampai cuma amalan perempuan. Amalan para jagoan itu Arafah. Amalan para orang-orang hebat itu Arafah. Amalan laki-laki sejati itu Arafah. Ketika sudah selesai mereka tahallul, digiring oleh Nabi 124.000 sahabat di medan Istima Arafah dengan perbekalan yang sudah cukup. Mereka dibayar dari pagi sampai siang sampai sore, lalu ditazkir, balik syahidul ghaibah. Hendaklah kalian yang hadir berangkat menemui yang tidak hadir. Sampaikan ini agama. Maka zur daripada Arafah itu salah satu kewajiban yang mutlak bagi orang-orang haji. Jadi kalau orang haji tidak keluar di jalan Allah, demi Allah hajinya batal. Karena haji ini amalan pribadi, tapi keluar di jalan Allah ini amalan istimai. Haji tidak merubah keadaan, keluar di jalan Allah merubah keadaan. Jadi tuan-tuan ini yang tadinya copet, yang tadinya rampok, yang tadinya penipu, dengan dakwah Allah perbaiki semua. Orang-orang haji tidak merubah keadaan. Orang haji itu bagian dari rukun Islam, tapi tidak merubah keadaan. Maka di dalam haji ada syariat namanya Arafah. Bahkan ditegaskan lagi oleh Nabi SAW, la hajja illa bil Arafah. Haji itu batal tanpa Arafah. Allahu Akbar. Cuman yang kurang ngajar travel nyari duit dari haji. Jadi dia bilang itu Arafah itu kan boleh duduk-duduk sebentar, nanti kita jalan-jalan ke pasar. Kurang ajar ini travel. Sedangkan Arafah ini amalan suci. Amalan suci yang menaikkan derajat manusia. Amalan keluar di jalan Allah. Bahkan dari Arafah itu dalam sejarah 124.000 sahabat, 114.000 semua dikeluarkan ke seluruh dunia, bahkan banyak yang tidak pulang-pulang sampai mati.